What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Namun ia tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya saat menatap sosok yang berjalan keluar dari lubang hitam. Lindong, kamu masih hidup. Kegembiraan liar melonjak di mata Xiao Dao saat dia melihat Lindong keluar dari lubang hitam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap lubang hitam tampaknya tidak berpengaruh pada Lindong, membuatnya nampak tercengang. Kamu telah berhasil, seru Xiao Dao tercengang. Lindong hanya tersenyum dan mengepalkan tangannya. Segera lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum akhirnya ditelan ke dalam tubuhnya. Aku telah berhasil mendapatkan pengakuan jiwa simbol, kata Lindong dengan senang. Anak ini benar-benar berhasil, pikir Xiao Dao dengan matanya penuh keheranan. Energi mentalmu tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat, kata Xiao Dao tertegun. Lindong tersenyum, pikirannya bergerak dan semua batu di sekitarnya mulai melesat dan melayang di atas kepala Lindong dan berubah menjadi gunung batu yang sangat besar, pemandangan yang sangat mengejutkan. Dibandingkan sebelum dia memasuki lubang hitam, kekuatan energi mental Lindong saat ini dan tingkat kendalinya telah berubah terlalu banyak. Energi mentalku sekarang seharusnya hampir mencapai level master simbol jiwa tingkat tinggi, kata Lindong. Setelah mengatakan itu dengan satu pikirannya, gunung batu itu terlempar keluar dari jurang hitam dan hancur berkeping-keping oleh chi dingin yang tebal. Master simbol jiwa tingkat tinggi, seru Xiao Dao dengan keterkejutan di matanya. Pertumbuhan energi mental sudah sangat sulit, tetapi dalam setengah tahun yang singkat ini, Lindong langsung melompat dari master simbol jiwa tingkat rendah ke master simbol jiwa tingkat tinggi. Berapa lama aku menghabiskan waktu? Tanya Lindong seraya mengamati tubuhnya. Sekitar setengah tahun, jawab Xiao Dao. Lindong mengangguk, aku akan kembali ke tubuhku dulu, kata Lindong. Pikirannya bergerak dan tubuh energi mentalnya dengan cepat menghilang dan memasuki tubuh fisiknya yang duduk bersila di tanah. Saat energi mental kembali ke tubuh, Lindong membuka matanya dan kekuatan Yuan yang kuat langsung meletus dari tubuhnya hingga sekitarnya nampak berfluktuasi dengan liar. Namun Lindong mengerutkan keningnya saat dia merasakan kekuatan Yuannya tidak meningkat banyak selama setengah tahun. Tubuh fisikmu telah berada dalam kondisi diam selama setengah tahun, bagaimana mungkin kamu mengharapkannya meningkat banyak, kata Xiao Dao. Lindong hanya tersenyum getir saat mendengar itu sebelum kejutan kecil melintas di matanya saat melihat ke arah chi dingin pekat di jurang hitam. Aku pikir chi dingin di tempat ini sangat bagus untuk kekuatan Yuanku, kata Lindong. Kamu ingin berlatih di sini? Tanya Xiao Dao tertegun. Lindong menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun kekuatan Yuan di dalam jurang mengandung chi dingin yang liar. Aku ingin tahu apa aku bisa menerobos ranah manifestasi di tempat ini, kata Lindong menekan kakinya ke tanah dan tubuhnya melayang saat pikirannya bergerak melepaskan kekuatan melahap. Segera sebuah lubang hitam perlahan muncul di belakangnya dan kekuatan melahap yang menakutkan seketika meledak. Saat kekuatan melahap meledak, chi dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan liar tersedot ke arah lubang hitam membuat senyum di wajah Lindong semakin lebar. Baginya chi dingin yang awalnya menakutkan itu, sekarang adalah asupan terbaik untuk memperkuat Yuannya. Xiao Dao menatap Lindong yang sepenuhnya terbungkus oleh chi dingin sementara keterkejutan melintas di matanya. Dia jelas tahu betapa kejamnya chi dingin yang bahkan ranah manifestasi tingkat lanjut tidak dapat menahannya dalam jumlah besar. Lindong, jangan sampai kamu bunuh diri, gumam Xiao Dao saat merasakan betapa seramnya chi dingin itu. Sementara Lindong dengan tenang menatap chi hitam yang nampak seperti piton hitam menutupi di sekitar tubuhnya membuatnya melayang dan duduk di tengah lubang hitam sebelum menggerakkan pikirannya dan lubang hitam mulai menggeliat dengan cepat. Ketika lubang hitam menggeliat, kekuatan melahap yang dipancarkan dari dalam langsung tersapu dan kemudian dengan kekuatan Yuannya langsung menyedot semua chi dingin yang mengelilingi tubuhnya menyebabkan chi dingin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk ke dalam lubang hitam. Namun begitu mereka ditelan oleh lubang hitam itu, Lindong segera merasakan gelombang kejut yang sangat dingin segera meletus di tubuhnya yang duduk di tengah lubang hitam sementara tulangnya terus bergetar. Dia sepertinya merasakan semua chi dingin sebenarnya langsung dilahap oleh tubuhnya, menyebabkan tubuh fisiknya secara bertahap menjadi lebih kuat. Simbol leluhur pelahap itu sebenarnya bisa melahap apapun, pikir Xiao Dao tertegun saat melihat tindakan Lindong.
Sementara Xiaodao tertegun, aliran piton hitam besar Qi dingin terus-menerus menyembur ke dalam lubang hitam yang menggeliat, sebelum akhirnya berubah menjadi yuan yang kuat di dalam tubuh Lindong. Dengan semakin banyaknya Qi dingin yang terus mengalir menyebabkan tubuhnya tiba-tiba bergetar sementara kekuatan yuannya langsung melonjak yang akan mencapai ranah penciptaan Qi tingkat lanjut. Gelombang yuan yang kuat berputar di sekitar tubuhnya dan kemudian sosoknya melintas dan menuju ke zona tanpa angin dan segera duduk untuk menikmati sensasi luar biasa saat kekuatannya mulai tumbuh hampir selama 1 jam penuh sebelum perlahan membuka matanya. Kamu telah menembus ranah penciptaan Qi tingkat lanjut dengan sangat cepat, kata Xiaodao yang berdiri di sampingnya tercengang. Lindong tersenyum dan mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qi dingin pekat saat berkata, aku akan tinggal di sini selama 2 bulan lagi dan mencoba menyerap Qi dingin untuk menerobos ranah manifestasi, kata Lindong dengan suara yang dalam. Xiaodao mengangguk, kesempatan langka ini terlalu berharga untuk Lindong lewatkan. Waktu terus berlalu dan Lindong merasakan bahwa Qi dingin di sekitarnya mulai menipis. Kecepatan kamu menyerap Qi dingin cukup menakutkan, namun jika kamu ingin maju selangkah lebih jauh, kamu membutuhkan Qi dingin yang lebih besar lagi, kata Xiaodao yang muncul di bahu Lindong. Qi dingin yang lebih besar lagi. Gumam Lindong menyipitkan matanya dan tiba-tiba melihat ke arah kegelapan di bawah. Kamu tidak berpikir untuk memasuki area terdalam kan? Tanya Xiaodao terkejut, tidak ada yang tahu kemana arahnya bagian terdalam dari jurang hitam. Qi dingin itu berhembus dari bawah, selama aku menemukan sumbernya. Aku pasti akan menerobos ke tahap manifestasi, kata Lindong mengerutkan keningnya. Itu terlalu berbahaya, gumam Xiaodao merenung sejenak. Aku bahkan telah lulus ujian kegelapan, apa arti kegelapan di bawah sana? Kata Lindong. Setelah melihat Xiaodao tidak keberatan, Lindong segera bergerak. Yuandu emas menyelimuti tubuhnya saat ia berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat melintasi kegelapan saat terbang menuju ke kedalaman jurang hitam. Saat Lindong dengan cepat menembus ke kedalaman, Qi dingin juga semakin mengamuk dan menjadi aliran arus yang kacau, menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak 1 langkah pun. Namun di hadapan gelombang lapisan penghalang ini, Lindong hanya melambaikan tangannya saat lubang hitam muncul dan melilit tubuhnya sebelum dia dengan cepat meluncur ke depan, dimanapun dia lewat, tidak peduli aliran arus yang kacau atau Qi dingin akan dilahap dalam sekejap. Perjalanan tanpa perlawanan semacam ini berlangsung beberapa saat sebelum tubuh Lindong melambat sedikit demi sedikit sementara matanya melihat tanah yang sangat hitam telah muncul di bawah, tetapi ini jelas bukan area terdalam karena masih ada jurang hitam yang sangat besar di tanah saat gelombang tornado Qi dingin menyembur keluar dari dalamnya. Itu adalah sumber Qi dingin bumi, sepertinya keberuntungan kita tidak buruk, kata Xiaodao menatap celah yang sangat besar dan gelap. Ada sesuatu di dalam sana, kata Lindong mengerutkan keningnya saat ia menatap kedalaman jurang hitam dan merasakan aura yang sangat buas. Memang ada binatang buas yang bersembunyi di sana. Aku tidak menyangka binatang itu akan mampu bertahan di dalam sana, kata Xiaodao yang juga merasakan adanya aura yang ganas. Aku akan memaksanya keluar, kata Lindong mengambil langkah ke depan, pikirannya bergerak dan energi mental yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi tombak energi mental raksasa yang dengan kejam menembak ke arah celah gelap. Saat tombak energi mental raksasa melesat ke dalam celah gelap, raungan tajam segera bergema dan tanah langsung mulai bergetar saat sosok besar muncul dari jurang hitam dengan kecepatan yang mengejutkan sementara pilar cahaya hitam melesat ke arah Lindong. Menghadapi serangan ganas yang tiba-tiba menembak ke arahnya, Lindong mendengus dingin dan dengan cepat membalik tangannya, segera lubang hitam muncul di tengah telapak tangannya dan langsung melahap cahaya hitam itu. Lindong mengarahkan pandangannya yang tertegun ke sosok besar laba-laba iblis hitam raksasa yang merayap di tanah. Laba-laba iblis ini memiliki 10 bilah tajam seperti cakar dan ada 8 mata hitam yang menyeramkan di kepalanya. Itu adalah laba-laba iblis bumi 8 mata, seru Lindong terkejut saat menatap laba-laba hitam, kekuatannya sebanding dengan ranah manifestasi awal. Binatang iblis di kedalaman ini memang kuat, serahkan dia padaku, kamu bisa melahap Qi dingin itu dengan tenang, kata Xiaodao. Lindong mengangguk sebelum melesat menuju sumber ke kedalaman Qi dingin berada. Laba-laba hitam segera mengeluarkan raungan marah saat dia melihat Lindong meluncur ke sumber Qi dingin. Namun sebelum dia bisa maju, Xiaodao muncul di depannya dan menghentikannya dan pertarungan sengit pun terjadi.
Sementara itu Lindong sudah muncul di atas sumber Chi dingin dan duduk bersila di saat lubang hitam raksasa dengan cepat memanjang keluar. Seger tanah bergetar saat banyak Chi hitam besar yang nampak seperti naga melesat keluar dari celah hitam besar dan menuju lubang hitam di belakang Lindong. Transformasi kera iblis segera dilepaskan Lindong dan dengan kuat menyerap setiap bagian dari Chi dingin naga hitam yang mengerikan ke dalam tubuhnya menyebabkan energi yuannya perlahan mulai tumbuh kembali. Sementara Lindong menyerap Chi dingin hitam besar, banyak kelompok sekte boneka tengah mengepung di sekitar pegunungan jurang hitam. Mereka menyembunyikan diri di dedaunan lebat, memastikan untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Dari kelihatannya, mereka sepertinya sedang berburu sesuatu. Semua orang harus berhati-hati, kita telah berurusan dengan harimau itu selama hampir setengah tahun, kali ini kita harus menangkapnya. Siapapun yang mengacaukan misi ini, akan dihukum pemimpin sekte dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Apa kalian mengerti? Kata seorang panatua dengan tegas. Dimengerti, jawab anggota sekte boneka buru-buru menanggapi. Pastikan posisi kalian dalam formasi benar, ketika saatnya tiba, segera aktifkan formasi dan bungkus puncak gunung ini. Pemimpin sekte dan lainnya telah tiba. Pada saat itu, binatang itu pasti tidak akan bisa melarikan diri, kata panatua itu melambaikan tangannya. Kelompok sekte boneka dengan cepat membubarkan diri dan memasuki hutan. Masing-masing mengambil posisi tersembunyi. Setelah sinyal diberikan, mereka akan segera mengambil tindakan sesuai rencana. Sementara itu, Teng Sa nampak berdiri di tempat tertentu di gunung, di belakangnya ada dua panatua senior. Pemimpin sekte, kita telah menghabiskan waktu sebulan untuk mengintai kebiasaan makhluk itu di puncak gunung ini. Selama kita menunggu di sini, binatang itu pasti akan masuk ke dalam perangkap kita, kata panatua Luan tersenyum ke arah Teng Sa saat dia menjelaskan. Selama setengah tahun ini, banyak anggota kita telah dibunuh oleh harimau itu. Jika kita tidak dapat menaklukkannya lagi, mau taruh di mana muka kita? Selain itu, binatang buas itu juga pernah menuju jurang hitam. Dia mungkin tahu di mana harta itu berada. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya kabur, kata Teng Sa dengan ekspresi dingin. Pemimpin sekte, kekuatan binatang itu telah meningkat pesat selama setengah tahun ini. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, namun kita sudah mempersiapkan jaring kali ini. Selama binatang itu muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi, kata panatua Qian. Harimau itu terus melawan sekte boneka menyebabkan sekte boneka tidak memiliki kedamaian. Sepertinya dia membalaskan dendam bocah Lindong itu. Setelah kita menangkapnya, aku akan menyerap jiwanya dan memurnikannya menjadi boneka binatang. Aku akan memastikan siapapun yang melawan sekte boneka, bahkan binatang buas juga akan mati, kata Teng Sa dengan wajah sangat dingin. Dia sangat membenci Lindong dan telah mencarinya selama lebih dari setengah tahun, namun masih belum ada berita tentangnya. Panatua Luan dan Qian nampak gemetar ketakutan dan tidak lagi berani berbicara saat mereka menyaksikan wajah Teng Sa yang tampak menyeramkan. Meskipun setengah tahun telah berlalu, dan Lindong kemungkinan besar sudah menjadi mayat, namun kebencian di hati Teng Sa semakin kuat. Setelah langit menjadi gelap, raungan harimau tiba-tiba bergema di gunung membuat banyak binatang buas di pegunungan jurang hitam nampak gemetar. Kilatan cahaya merah menyapu dari tepi langit dengan kecepatan yang mencengangkan saat harimau Xiaoyan mengepakkan sayapnya dan muncul di langit di atas puncak gunung. Aura Chi dingin hitam yang misterius nampak merembes keluar dari tubuhnya, sementara matanya yang dingin menatap tajam pada gunung di bawah. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.